jangan mimpi kita jadi negara maju, karena yang terjadi justru malah banyak sekali pengangguran, kan mengalami deindustrialisasi, dan anak-anak muda yang frustasi tadi yang Anda sebut itu, yang karena mereka jadi pengangguran muda sekarang. Dan selain itu juga dalam 10 tahun nggak punya tuh keberanian ya untuk misalnya melakukan pajak-pajak yang progresif. Kita catat salah satunya pajak karbon. Ya. Udah ada ya di undang-undang HPP ya. Pasarnya juga udah ada. Nggak dijalanin. Berikutnya ya, karena kita lihat pertumbuhan ekonomi 5,11% ini kan tidak cukup atau memadai dengan apa yang mau ditargetkan oleh Indonesia gitu. Jadi sense of crisis itu tidak ada pada dia tuh. Sementara seluruh lembaga survei yang betul-betul bermutu, yang biasanya datang dari tradisi bisnis murni, itu mulai memperlihatkan betapa Indonesia itu mulai masuk lagi dalam jebakan deindustrialisasi. Betapa gangguan sistemik di dalam perencanaan tenaga kerja itu akhirnya berantakan tuh. Kita ukur dulu utang ini buat apa sih sebenarnya. Itu baru ketahuan tuh di situ, produktif tidak produktifnya. Benar nggak utang untuk infrastruktur? Itu enggak. Dalam 10 tahun terakhir. Tidak ada penjabarannya ya? Iya, karena utangnya kan apalagi dari surat utang dimasukin satu keranjang dicampur aduk APBN. Betul. Spesifiknya utang dari mana untuk apa, itu yang bisa di tracing, itu adalah utang yang sifatnya bilateral, multilateral. Pinjaman negara. Tapi kalau yang surat utang, dia dicampur nggak jelas kemana. Kan reverse logika terbalik yang diungkapkan sebagai hasil prestasi Jokowi itu. Faisal Basri ngomong terus tentang industri ekstraktif itu. Awalnya teman kita itu dengan data yang sepotong pun dia bisa balikkan logika makroekonomi yang dipromosikan sebagai sukses oleh penggawa-penggawa Jokowi ini kan. Kan itu semuanya ada di dalam cara berpikir akademis. Tapi justru cara berpikir akademis ini yang tidak dipedulikan oleh pendukung-pendukung Jokowi. Kenapa? Ya karena Jokowi sendiri tidak bisa berpikir akademis kan, itu dasarnya simpel. Yang menarik itu soal utangnya begini, ya, tapi rasio penerimaan pajaknya begini, gitu kan. Nah kemarin sempat tuh ada diskusi kan soal kenapa negara-negara di Uni Eropa mereka aman dalam batas 60% utang terhadap PDB karena rasio pajak juga 30%. Nah sementara di kita Indonesia ternyata rasio pajak juga turun. Nah ini yang kalau ekonom-ekonom bilang itu nggak imbang untuk melihat hanya dalam bentuk defisit maupun dalam bentuk rasio PDB. Jadi jawabannya itu ya harus. Itu kan kalau bolak-balik biasanya kan kalau seorang presiden itu mau maju dan sebagainya kan selalu ada disebut visi misi ya. Itu ya Bung Rocky, visi misi seorang presiden itu kan menggambarkan ketika kamu terpilih menjadi presiden itu apa konsep kamu tentang bangsa ini, mau dibawa kemana bangsa ini. Dan itu yang saya kira tidak masuk ke dalam benaknya Pak Jokowi. Karena seperti kalau kita ngomongin IKN kan seperti pengakuan dari Pak Yusuf Kalla itu nggak ada dalam visi misinya. Waktu presiden tiba-tiba Pak Jokowi seolah-olah bangun tidur dan kemudian ngomong di DPR, saya pindahkan ibu kota. Itu kan ya artinya belanja birokrasi ini bahkan bisa lebih besar daripada belanja subsidi. Ya, jadi artinya kita membiayai dari utang itu habis salah satunya untuk birokrasi. Kemudian ada yang kan bilang dari lubang tutup lubang. Pembayaran bunga utang ya. Nah, pembayaran bunga dan pokok utangnya jatuh tempo. Itu juga memakan biaya yang tidak kecil bagi APBN. Jadi Jokowi tetap berharap bahwa atau tetap memastikan harapan dia untuk memuliakan IKN, sementara ada kira-kira 60 juta pemuda Indonesia yang nggak peduli dengan IKN karena mereka mulai berpikir masa depan mereka yang kehilangan kemampuan untuk mengumpulkan uang demi membentuk keluarga, demi mencicil barang-barang primer dia. Kan potensi 60 juta pengangguran di 2045 ini itu mulai terlihat sekarang, akan pasti akan bertambah. Karena fenomena ini Mas, mantap. Apa itu mantap? Makan tabungan. Jadi kelompok menengah makan tabungan ini. Jadi sebetulnya angka orang miskin tetap atau bahkan turun, tapi kelompok menengahnya ini yang turun gitu. Karena ya dia tadi terdampak oleh inflasi pangan dan segala macam, tapi dia nggak dapat bansos sehingga duitnya habis. Membuat kita mengerti betapa infrastruktur ekonomi kita tidak dirancang secara komprehensif gitu kan. Yang sana maju, yang sini mundur, tetapi kemudian gampang lah itu soal dalam negeri gampang, apa import aja, yaitu artinya menyebabkan dipercepat bangkrutnya industri-industri yang dari awal harusnya di backup oleh pemerintah. Jokowi itu tidak punya
cara berpikir konseptual. Jadi mind map-nya nggak ada itu. Yang ada adalah keinginan sesaat yang kemudian dia tuangkan sebagai kewajiban APBN kan. Jadi apa yang dipikirkan Pak Jokowi bukan datang dari konsep yang ada di dalam buku-buku dia, buku yang dituliskan buat dia, nawacita revolusi mental. Jadi bahkan mereka yang memuja-muji Jokowi akhirnya tahu bahwa Jokowi tidak punya kapasitas itu. Ini bukan saya ngomong, ini kalau saya ngomong ya pasti sini saja. Ya. Tetapi kita ngerti bahwa orang asing pun melihat pola kepemimpinan Jokowi itu tanpa konsep. itu menarik tapi menyesakkan juga kan. Dia gampang sekali jatuh menjadi orang miskin baru. Nah, ini rentannya banyak sekali memang. Jadi ada memang masalah dari mana sisi pengangguran itu masih tinggi juga. Salah satunya karena ekonomi kita ini sebenarnya makin timpang, sehingga orang kaya bahkan tanpa capek-capek bekerja nongkrong aja, parkir di surat utang, parkir di aset tadi ya, portfolio, kekayaannya meningkat luar biasa. Sementara dia akan meneruskan keturunannya juga yang kemudian tidak menikmati itu sampai 7 turunan. Ya bagaimana pemimpin tanpa konsep itu soalnya tuh, apa akibatnya jatuh pada pragmatisme yang dalam pengertian yang jelek itu. Apa aja oke, gampang. Kalau Jokowi inginkan itu oke, dia bilang oke, bikin ini. Anggarannya dari mana? Pasti dia bilang mas pada Sri Mulyani, kamu kan kasir cari uangnya tuh. Lalu dia bayangkan bahwa APBN itu disimpan di dalam brankas yang isinya uang. Padahal APBN itu ada isinya kebijakan. Jadi saja berpikir di dalam peta itu nggak ada. Jadi Jokowi nggak ada peta di dalam kepalanya tuh. Oke. Kan itu juga yang menyebabkan IKN itu tersungkur akhirnya tuh. Tapi Jokowi akan tetap bilang ini sukses di mana? Ini bagus betul nih. Lihat laptop saya, di laptop ada tapi di IKN nggak ada. Kami melihat bahwa jelas ini seorang presiden, kalau kita kemarin mengevaluasi kalau dari segi pembangunan infrastruktur ini yang paling besar yang pernah terjadi di zamannya Pak Presiden Jokowi ya. Jadi FNN Rocky Gerung itu ya sinis aja atau cemburu, iri. Bagaimana kita iri pada fakta yang ditulis oleh lembaga-lembaga riset kan? Jadi kelihatannya pendukung-pendukung Jokowi ini memang dilatih untuk jadi juru bantah. Ya. Potensi kelas menengah ngamuk itu ada loh, karena pendapatan berkurang, daya beli turun, sementara kelas yang dari bawah justru harapannya itu tidak bisa masuk menjadi middle class. Kan semua ini ada di dalam cara berpikir analis-analis kita.